Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera saya ucapkan kepada teman-teman semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di hari yang cerah ini. Teman-teman yang saya sayangi, budaya mencontek adalah budaya siswa masa kini yang masih menjadi permasalahan para siswa dalam mengikuti ujian ataupun ulangan di sekolah. Jika kebiasaan buruk ini masih terus kita lakukan, maka percuma saja ilmu yang sudah kita dapatkan. Mungkin bagi mereka yang sudah biasa mencontek adalah hal yang sangat mudah. Namun, apakah kalian menyadari bahwa kebiasaan buruk ini dapat berdampak besar bagi kehidupan kita? Ya, hal ini sangat mempengaruhi mental kita dan juga sangat menentukan kita dalam kehidupan. Karena mencontek dapat membuat diri kita tidak percaya diri dan juga dapat menurunkan kemampuan kita dalam belajar dan mencapai sesuatu. Terlebih, jika kita melakukan mencontek dalam kehidupan selanjutnya setelah lulus sekolah, karena kita akan mengetahui bahwa kehidupan tidak hanya mengandalkan orang lain saja. Maka dari itu, kita harus berjuang dengan segenap kemampuan yang kita miliki. Karena bagi saya, hasil atau niat yang kita dapatkan dari jerih payah sendiri itu lebih baik dan lebih mencerminkan siapa diri kita yang sebenarnya. Cukup sekian informasi yang dapat saya sampaikan tentang bahaya mencontek ini. Semoga dengan adanya ceramah ini kita selalu diberi kemudahan dalam menghadapi suatu ujian. Dan semoga kita adalah orang-orang yang percaya diri dan diberi ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf jika ada tutur kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam Allah semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya telah mengajari kepada kita untuk dapat menjalani hidup dengan lapang dan tenang. Salah satu sifat yang harus dimiliki untuk dapat hidup dengan lapang dan tenang adalah sifat sabar. Kata sabar berasal dari bahasa Arab yang artinya menahan diri. Dan apabila diartikan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka artinya sangatlah luas. Untuk hal itu, hal yang dapat kita bangun adalah menyadari bahwa kapanpun dan dimanapun kita berada, pasti tidak akan terlepas dari namanya cobaan. Dalam Al-Quran, banyak sekali ayat-ayat yang membahas mengenai balasan bagi orang-orang yang bersabar. Salah satunya, Quran Surat Al-Baqarah ayat 153, yang berbunyi seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalat innallaha ma'asyabirin. Dan artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara sabar dan sholat. Sungguh Allah bersama orang-orang yang sabar. Tanpa mengurangi rasa hormat saya mengajak saudara semuanya untuk meningkatkan kualitas sabar kita mengenai apapun yang telah terjadi di dalam hidup kita, dan sehingga hati kita pun tenang dalam menerima apapun yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Papat kupat kecemplung santen, kata kalepatan nyuwun pangapunten. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama,
Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Hadirin yang saya muliakan, ilmu pengetahuan memberikan kita pemahaman mengenai pentingnya menuntut ilmu, sebagaimana telah diberikan contoh oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman pertama yang turun, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengajari Nabi Muhammad SAW untuk membaca. Selain itu, dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 menjelaskan mengenai kedudukan orang yang menuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu akan ditinggikan derajatnya. Orang yang tanpa ilmu akan buta hidupnya karena tidak tahu apa-apa. Maka dari itu, marilah kita menuntut ilmu setinggi-tingginya. Sekian ceramah saya tentang pendidikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menyampaikan pentingnya pendidikan. Pertama-tama kita panjatkan puji dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat kepada kita semua, sehingga kita masih bisa diberikan kesehatan dan dapat menghadiri acara sosialisasi di pagi hari yang cerah ini. Hadirin sekalian, pentingnya pendidikan sangat mempengaruhi moral dan penilaian anak bangsa. Generasi muda harus dididik dan diberi pengarahan mengenai pendidikan, karena dengan menerima pendidikan akan mewujudkan cita-cita kelak dan juga akan mengharumkan nama bangsa dan nama keluarga dan bangsa Indonesia. Jangan sepelekan pendidikan bagi anak-anak, karena anak-anak adalah generasi penerus bangsa dan harus akan pendidikan. Banyak sekali manfaat akan diterima oleh anak-anak kita sudah dewasa nanti, akan menjadi orang sukses. Pendidikan di Indonesia sebenarnya wajib. Di pagi ini apabila terdapat salah kata, saya mohon maaf. Yang sebesar-besarnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang sikap dan keutamaan dari sabar. Sabar berasal dari kata saudara yasbiru yang artinya menahan. Menahan di sini artinya luas. Bisa saja kita sedang berpuasa, menahan nafsu untuk ini dan itu. Kita menahan lapar, berarti kita harus bersabar dan rasa ingin makan sampai azan maghrib, yaitu waktu untuk berbuka. Kita harus bersabar menghadapi perilaku seseorang yang berbuat pada kita, berarti kita harus sabar dan khotimah. Sekali lagi, tidak semua orang bisa memperoleh kemenangan dan kematian dari rasa sabar, termasuk karena dari awalnya memang tidak dapat menahan. Oleh karena itu, saudara-saudara, perlunya kita seribu mendekatkan diri kepada Allah agar selalu diberi kesabaran yang tiada batas, agar kita dapat memperoleh pahala yang luas-luasnya. Sebagian firman Allah Quran Surat Al-Baqarah 153 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar, memberikan pertolongan dan pada sikap hambanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang telah diberikan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah mulia ini. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atas berkat perjuangan beliau dan para sahabatnya, kita dapat menikmati indahnya Islam di masa sekarang ini. Jamaah yang diberkati Allah,
Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan ceramah singkat mengenai ikhlas. Tahu ikhlas kan? Tahulah. Dalam arti yang sering kita ketahui, ikhlas adalah suatu yang kita lakukan tanpa meminta imbalan sedikit pun. Arti ikhlas tersebut sudah benar, tapi kurang tepat bagi agama Islam. Menurut agama Islam, ikhlas adalah suatu yang kita lakukan karena Allah, bukan karena yang lain, bukan juga karena ingin dipuji. Ingat, ingin terlihat soleh atau soleha, tapi harus benar-benar karena Allah SWT, sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, bahwa tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan agama untuknya. Ikhlas sangat penting jika diaplikasikan kepada kehidupan sehari-hari. Sebab amalan yang kita lakukan tanpa disengaja dengan ketidakikhlasan, maka dipandang tidak sah di hadapan Allah SWT. Ikhlas juga menjadi tolak ukur. Semakin kita ikhlas, maka akan semakin besar pahala yang akan kita terima. Saya rasa cukup sekian, semoga apa yang saya sampaikan dapat sangat bermanfaat bagi yang mendengarkan ceramah singkat ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Marilah terlebih dahulu kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Pengasih yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita, sehingga pada pagi yang cerah ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Saya di sini akan menyampaikan pidato tentang pergaulan bebas yang dapat membuat generasi muda menjadi rusak. Hadirin yang berbahagia, di era globalisasi ini banyak remaja bahkan anak-anak yang terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Pergaulan bebas adalah pergaulan yang berlebihan dan menyimpang serta melanggar aturan atau norma agama yang ada di masyarakat. Salah satu contoh pergaulan bebas yaitu mabuk-mabukan, balap liar, dan seks bebas. Faktor-faktor yang mempengaruhi pergaulan bebas antara lain yaitu faktor pengaruh budaya asing, teman yang kurang baik, kurangnya perhatian orang tua, dan kurangnya kesadaran diri. Bapak atau ibu guru yang saya cintai, akibat dari faktor-faktor tersebut, anak akan mencari perhatian di luar lingkungan sekolah ataupun rumah yang mungkin mengakibatkan kerugian pada anak itu sendiri, seperti sekolahnya yang terbengkalai, sering bolos sekolah, dan masa depan yang menjadi suram. Hadirin yang berbahagia, banyak cara yang dapat dilakukan untuk menghindari pergaulan bebas, yaitu mengisi waktu luang dengan melakukan kegiatan positif dan lain-lain. Teman-teman yang saya banggakan, jadilah generasi muda yang membanggakan keluarga, bangsa, dan negara. Pergaulan bebas hanya dapat merusak masa depan kita semua. Saya harap siswa-siswi bisa menjadi siswa yang berprestasi dan membanggakan, mau menjauhi pergaulan bebas yang hanya bisa merusak masa depan kita, serta menjaga nama baik keluarga, sekolah, dan negara. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amel Utama dari kelas 11 OTKP. Salam sejahtera bagi kita semua, kiranya berkat dan rahmat Tuhan senantiasa beserta kita. Saya berterima kasih karena telah diberi kepercayaan untuk berceramah. Ceramah ini saya akan membahas tentang pergaulan bebas. Seringkali kita menyalahkan anak-anak dalam melibatkan pergaulan bebas.
Padahal tidak semua itu kesalahan karena merta kesalahan anak-anak. Kadang kita sebagai orang tua yang kurang bertanggung jawab dalam mendidik anak. Selama masih di bawah umur, anak-anak masih menjadi tanggung jawab kita sebagai orang tua. Anak-anak yang terjerumus dalam pergaulan bebas itu biasanya mereka yang kurang kasih sayang dari kedua orang tuanya atau perhatian dari orang tuanya. Dan mungkin saja faktor dari pergaulan bebas itu kurang harmonisnya keluarga, perceraian orang tua, dan kekerasan kepada anak. Dan pada akhirnya apa yang mereka tidak temukan di keluarga, mereka cari di luar. Oleh sebab itu, mencegah paling efektif itu yaitu dari keluarga itu sendiri. Mencegah pergaulan bebas itu dengan cara dari keluarga, yaitu dengan mengasihi mereka, perhatiani mereka, sayangi mereka, lindungi mereka agar mereka tidak bergaul bebas. Bangunlah rumah tangga yang sehat dan harmonis. Jangan biarkan anak-anak terjebak dalam pergaulan bebas dan merusak masa depan mereka. Kiranya hendak sekian dari saya, banyak kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.